Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka bagi seluruh sahabat merdeka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan sahabat merdeka melalui media sosial sahabat merdeka. Jadi ada pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan advokat asli dengan advokat palsu? Kedua, berkaitan dengan banyak orang yang mengaku bisa membantu, memberikan bantuan hukum, mengaku paralegal dan sebagainya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan kepada masyarakat, kepada sahabat merdeka dimanapun berada. Pertama, sahabat merdeka, kalau kita merujuk pada pertanyaan pertama, yaitu kita harus kembalikan bagaimana masyarakat melihat bahwa ini advokat asli atau palsu. Kita harus kembalikan. Advokat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi, sahabat merdeka, di dalam ketentuan itu sangat jelas kualifikasi seorang advokat, tugas dan tanggung jawab dan sebagainya itu diatur di dalam ketentuan Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Kalau kita menarik untuk melihat kualifikasinya, kita bisa melihat pasal 3 ayat 1, sahabat merdeka. Jadi untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat sahabat merdeka, itu banyak klasifikasinya sebenarnya, kualifikasinya. Tapi yang perlu diingat bahwa menjadi seorang advokat ini yang jelas harus berwarga negara Indonesia, sahabat merdeka. Harus tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, sahabat merdeka. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan sebagainya. Jadi itu kualifikasi yang bisa dilihat secara konkret, sahabat merdeka. Yang jelas selanjutnya, sahabat merdeka, ada diatur di dalam pasal 4 ayat 1, sahabat merdeka. Di situ sangat jelas, sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pasal 30 juga mengatur di sini ayat 2, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Jadi kesimpulannya, sahabat merdeka ataupun masyarakat dimanapun berada, kesimpulannya melihat advokat ini asli atau palsu, itu bisa kita bertanya kepada yang bersangkutan. Pertama, kita melihat kualifikasi pasal 4 ayat 1. Di situ jelas bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Itu kalau di dalam profesi advokat itu dibuktikan dengan berita acara sumpah, sahabat merdeka. Ini contoh berita acara sumpah, sahabat merdeka. Jadi ini kami gunakan dan selalu ditanya saat proses litigasi atau proses peradilan. Jadi ini poin penting yang pertama kali ditanya. Kedua, sahabat merdeka, merujuk pada ketentuan pasal 30 ayat 2, yaitu berkaitan dengan wajib menjadi anggota organisasi advokat. Jadi sahabat merdeka, kalau di dalam profesi kita cukup menunjukkan KTPA atau kartu tanda pengenal advokat. Karena sejak adanya surat keputusan Mahkamah Agung itu banyak organisasi advokat bermunculan. Jadi banyak organisasi advokat yang ada di Indonesia. Jadi cara mengidentifikasikan bahwa advokat itu telah memenuhi kualifikasi menjadi anggota organisasi advokat itu dengan menunjukkan kartu tanda pengenal advokat. Ini yang sering ditanya oleh
hakim dan sebagainya itu. Dalam proses kita menjadi kuasa hukum, di proses kepolisian menjadi seorang penasihat hukum dan sebagainya itu. Jadi itu sahabat merdeka. Jadi sederhananya, kalau ada orang yang memberikan penawaran hukum, jasa hukum kepada sahabat merdeka ataupun masyarakat dimanapun berada, itu yang jelas perlu dipastikan itu tadi ada 2, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokatnya. Kalau itu tidak ada, berarti patut diragukan bahwa itu advokat palsu. Checking lagi, kita dalam era digitalisasi seperti ini, organisasi advokat membuka data, pengadilan juga membuka data. Jadi masyarakat misal ingin memastikan bahwa berita acara sumpahnya dan KTP-nya asli, bisa di-tracking di pengadilan tinggi sesuai dengan domisili hukum advokat tersebut. Jadi teman-teman sahabat merdeka di sini, yang bisa dilakukan itu, yang kedua bisa dilakukan dengan men-tracking di organisasi advokatnya. Sekarang terbuka, Pradi juga membuka data advokat yang diangkat ataupun diambil sumpah melalui organisasi advokat itu tercantum di dalam daftar buku atau daftar advokat yang menginduk pada naungan organisasi advokat yang bersangkutan. Jadi itu sahabat merdeka, untuk memastikan 2 kali kita bisa cek kebenarannya, dia memiliki BAS, berita acara sumpah, dan dia memiliki KTPA, kartu tanda pengenal advokatnya. Yang saringan kedua kita bisa tracking melalui website pengadilan tinggi dan juga organisasi advokat yang bersangkutan. Jadi itu sahabat merdeka untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua sahabat merdeka, ini sahabat merdeka yang bertanya ini bercerita bahwa banyak orang yang mengaku sebagai advokat ataupun dapat memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan, terutama memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di sini. Jadi sahabat merdeka, yang perlu dipastikan adalah sahabat merdeka, kalau ada orang yang memberikan penawaran bantuan hukum sahabat merdeka, itu kita harus merujuk kembali ke Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sahabat merdeka. Di situ di dalam ketentuan pasal 1 ada 2 yang perlu diperhatikan, yaitu penerima bantuan hukum itu adalah orang atau kelompok orang miskin. Kedua, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang bantuan hukum tersebut. Jadi itu ada ketentuan yang perlu diperhatikan dalam undang-undang itu sahabat merdeka. Kita kembali lagi ke siapa saja di situ yang boleh memberikan bantuan hukum. Kita melihat, kita bisa merujuk pasal 9, yaitu lembaga bantuan hukum itu sendiri atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri dapat merekrut seorang advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum untuk di sana tergabung dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi itu sahabat merdeka. Jadi ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dia bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di sini kepada masyarakat yang di sini nanti akan kembali, kalau dia lembaga bantuan hukum, dia akan misal dia harus terakreditasi, dia nanti dalam proses menangani ataupun memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dia mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Hukum dan HAM atau mendapatkan pendanaan juga dari Mahkamah Agung kalau itu berkaitan dengan proses perkara di pengadilan. Jadi itu teman-teman sahabat merdeka dimanapun berada. Jadi sahabat merdeka, dalam ketentuan Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum itu sendiri, ini paralegal pun ini bisa beracara di pengadilan, pengacara dalam hal di sini litigasi maupun non litigasi. Tapi sahabat merdeka perlu diperhatikan, dalam
memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi ini semua harus memenuhi kualifikasi dalam ketentuan undang-undang bantuan hukum itu sendiri, akreditasi dan sebagainya itu. Jadi bukan semua orang bisa memberikan bantuan hukum. Jadi ada ketentuan yang mengatur dalam hal berkaitan dengan proses litigasi di situ. Jadi sahabat Merdeka, sederhananya yang bisa kita simpulkan dalam kesempatan kali ini yaitu pertama, sahabat Merdeka harus pastikan orang yang menawarkan bantuan hukum kepada sahabat Merdeka ataupun masyarakat dimanapun berada, pastikan dia adalah advokat ataupun pengacara yang memenuhi kualifikasi undang-undang. Dalam hal ini apa? Nanti akan menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri atau pencari keadilan itu sendiri. Karena ditakutkan banyak pemberitaan, banyak kejadian yang orang yang mengaku seorang advokat yang nanti meminta meminta uang atau meminta honorarium yang nanti endingnya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat menilai advokat ini palsu ataupun asli. Jadi itu tadi ada KTPA, ada BAS di sini. Itu sahabat Merdeka. Yang kedua, kalau ada yang mengaku bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, itu juga perlu dicermati baik-baik. Jangan gampang dipercaya. Semua harus memenuhi kualifikasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang nanti apa sebenarnya sahabat Merdeka? Di sini tadi saya ulangi kembali, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Jadi poin pertama maupun poin kedua, pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua tadi adalah kesimpulannya ataupun kuncinya, yaitu masyarakat harus berhati-hati. Karena itu tadi kembali sahabat Merdeka, kalau kita tidak berhati-hati tadi, kita bisa terjerumus. Kita itu sebenarnya kalau melihat masyarakat mencari keadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini khususnya, sudah jatuh tertimpa tangga kalau nanti tidak memilih advokat yang sesuai dengan kualifikasi dalam ketentuan undang-undang advokat itu sendiri. Jadi itu sahabat Merdeka yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Itu sahabat Merdeka, sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa dituangkan dalam komentar di bawah ini. Jadi itu sahabat Merdeka, saya akhiri. Bila taufik wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka.